Halo, selamat pagi. Ini masih di daerah Puncak Pato ya. Ini ketinggian 1080 meter di atas permukaan laut. Nah, bisa dilihat di sini view-nya bagus sekali ya. Banyak kota-kota di bawah sana. Halo insan Fajrul, yuk ikutin Fajrul menikmati panorama di Ranah Minang. Sebelum kita lanjut perjalanan mengeksplor Ranah Minang, yuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Terus kalau yang udah subscribe jangan lupa di klik loncengnya dan like serta share dan komen juga. Kali ini Fajrul akan ngajak insanak sekalian untuk mengeksplor puncak Pato Muara Palam yang ada di Lintau Buo. Sesuai dengan sebutannya, tempat ini berada di dataran tinggi, makanya disebut puncak. Sepanjang perjalanan kita akan dimanjakan oleh hamparan sawah dan puncak bukit yang berbaris dengan rapi. Di tengah perjalanan, kita menyempatkan diri untuk berhenti sejenak yuk, menikmati keindahan panorama alam sambil bermain di pematang sawah. Wah, suasananya benar-benar menenangkan sekali ya. Selain memanjakan mata, udara di sini sangat segar banget loh, dijamin bebas polusi. Meski matahari terik, udaranya tetap dingin. Ini benar-benar udara pegunungannya tuh masih segar banget terasa. Ditambah angin sepoi-sepoi yang menyapa kulit. Di sini juga suara alamnya menyatu banget, syahdu banget ya. Gesekan daun yang bergoyang, serasi banget dengan gemercik air yang saling bertabrakan. Tuh, indah banget kan pemandangannya, hamparan sawah dengan konsep teras ring gitu kan, berundak-undak. Terus di kejauhan kita bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah, barisan pegunungan yang berbaris rapi. Jadi kita tuh berasa di negeri atas awan ya. Pengen banget berlama-lama di sini, bisa lari-larian ya di pematang sawah. Tapi apalah daya, kita dikejar waktu. Kita harus segera nih meluncur ke puncak Pato. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Tak jarang kita akan menemukan kerbau yang sedang menikmati mandi lumpurnya. Tapi nggak sambil live di media sosial ya, kayak yang lagi viral-viral itu. Nah, yuk kita nikmati keindahan pemandangan alam di sepanjang perjalanan kita. Gimana? Jadi kangen mau pulang kampung ya? Sabar, lebaran dikit lagi kok. Ntar lebaran bisa mudik ya ke sini, jangan lupa main. Kalau punya waktu luang, ini enak banget nih kita bisa ikut aktivitas masyarakat setempat, pergi bertani gitu ya. Kita bisa bantuin mungkin itu sambil bikin video. Wah, pasti seru banget. Oh ya, Puncak Pato ini letaknya di Kecamatan Lintau Buo Utara, di Nagari Batu Bule, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat tuh biasanya kita lebih kenal Padang gitu ya. Selain sebagai objek wisata alam, Puncak Pato ini juga sebagai wisata budaya atau wisata sejarah ya. Gimana? Udah pada penasaran gak cerita sejarahnya apa? Sebelum aku ceritakan, kita nikmati dulu ya perjalanan menuju Puncak Pato ini. Nanti saat sampai di tempat, aku baru mulai cerita nih sejarah Puncak Pato itu seperti apa.
Tak terasa ternyata kita sudah sampai nih di lokasi Puncak Pato Muara Palam. Nah, dari sini kita harus berjalan kaki nih menuju lokasi. Ternyata jalannya cukup terjal ya, bikin ngos-ngosan naik ke puncaknya. Bentuk bukitnya mirip piramida, jadi kita harus menanjak naik ke atas sambil ngos-ngosan pastinya. Tapi harus tetap semangat ya buat menikmati pemandangan alam dan wisata sejarahnya. Nggak usah. Dan akhirnya kita sedikit lagi sampai. Dari sini sudah kelihatan tuh bumbung atau atap dari bangunan. Dari sini kita bisa melihat adanya pagar atau fondasi keliling gitu ya. Terus di tengah-tengah puncak itu ada semacam pendopo. Nah, ini aku mulai mendekat dan mau mengeksplor ada apa aja sebenarnya di Puncak Pato ini. Sumpah apa? Sumpah apa? Sumpah Setia, itu Sumpah Setia. Sumpah Setia orang Minang. Halo, selamat pagi. Ini adalah hari ketiga jalan-jalan di kota Padang. Tapi sebenarnya bukan Padang kota. Ini masih di daerah Puncak Pato ya. Ini ketinggian 1080 meter di atas permukaan laut. Nah, bisa dilihat di sini view-nya bagus sekali ya. Banyak kota-kota di bawah sana di lembah. Arah sana itu pemukiman, terus di sekitar sini juga dikelilingi pegunungan dan lembah-lembah. Nah, di lembah-lembah itulah pusat kota-kotanya, kota-kota kecil ya, kabupaten, kecamatan kayak gitu. Nah, di sini cukup unik. Di puncak ini ada semacam apa ini? Kayak meja gitu, ada 3, 1, 2, 3. Terus nanti aku mau nanya, sebenarnya ini apa? Apakah benar-benar pure objek wisata yang dikembangkan atau ada cerita sejarah gitu ya, atau bisa dibilang pusat konservasi budaya gitu ya. Coba nanti aku akan cari informasi ke pengunjung yang ada di sini. Nah, ini kita coba lihat di arah lain ya. Ke arah lain, ke bawah. Nih. Di sana perkebunan. Terus di puncak ini sekelilingnya itu ada semacam apa ya? Kanal gitu ya. Ini puncak, terus di sekelilingnya tuh ada kanal gitu. Kemudian tuh kayak model-model kanal yang ada di, kalau teman-teman pernah ke benteng-benteng peninggalan Belanda gitu ya, peninggalan VOC zaman dulu. Nah, sekian, aku lanjutin dulu jalan-jalannya, nanti baru aku cari informasi terkait sejarah tempat ini. Dan inilah pemandangan dari puncak Bukit Pato ya. Kita bisa melihat di kejauhan itu ada seperti perkampungan atau perkotaan gitu ya. Nah, ini juga tinggi banget, dingin, dan berasa di negeri atas awan balik lagi. Karena memang tinggi banget. Itu juga terlihat ada monumen dengan 3 warna yang dominan gitu ya. Warna hitam, kuning, dan warna merah. Yuk kita telusuri satu persatu. Kita mulai mendekat ke arah gazebo atau pendopo ini, menapaki satu persatu anak tangga. Nah, ini unik sekali ya. Di pinggir-pinggirnya itu ada semacam tembok atau pagar gitu yang dibuat dari susunan semen dan batu. Awalnya tadi aku mikir bangunan ini adalah makam gitu ya, tapi ternyata bukan. Memang gazebo, terus di depannya sini ada bangunan atau monumen yang dikasih pagar, terus di tengah-tengahnya ada semacam 3 kursi dan 3 meja. Terus di sebelahnya lagi, di depannya ada 3 monumen yang meninggi ke atas dengan bangunan 3 warna, kuning, merah, dan hitam. Di monumen inilah terjadi kesepakatan antara tokoh agama dan tokoh adat yang mencapai kata mufakat sehingga tercetuslah Sumpah Patiah Bukit Marapalam atau Sumpah Satya Bukit Marapalam. Peristiwa bersejarah ini memegang pengaruh yang sangat besar terhadap budaya adat Minangkabau hingga sekarang saat ini.
Isi dari Sumpah Satya Bukit Marapalam ini adalah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat yang didasarkan kepada agama Islam dan syariat didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Setelah tercapainya kesepakatan ini, maka untuk itu didirikan 3 buah patung Nini Mama, yaitu orang yang dituakan dalam adat atau disebut juga dengan Tungku Tigo Sajarangan. Dalam mengenang sejarah tersebut, tidak juga lupa adanya rumah adat Minang khas Minangkabau ya, dengan karakteristik utamanya yaitu bangunan yang beratap tingkat, berundak, dan bergonjong. Sekian dulu perjalanan kita membahas wisata sejarah dan wisata alam yang ada di daerah Puncak Pato ya. Nah, berikutnya kita akan jalan-jalan lagi masih di sekitaran Minangkabau, di sekitaran Padang, Sumatera Barat kita ya, untuk melihat keindahan alam dan potensi wisata yang ada di sini. Untuk itu tetap nantikan video-video terbaru aku. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu. Yang sudah subscribe dan merasa video ini membawa informasi atau bermanfaat untuk kalian, silahkan di-share. Terima kasih, sampai ketemu, bye-bye.